jelas. Kita udah pernah nanya sama brokernya, ini 70-30 hitungannya gimana. Mereka nggak bisa kasih. Ujung-ujung kita cuma dapat ya kurang lebih 1-2%. Bahkan ada yang dapat ya paling maksimal mentok-mentok 5% doang guys. Nah itu dia gitu, dibuktiin dulu. Jangan cuma ngomong gua dapat 70-30, ini ada emailnya. Buktiin, semua orang bisa bikin kan link afiliasi, silakan bikin. Cari aja tutorial di internet, silakan bikin. Daftar link sendiri, deposit sendiri, 100.000 aja deh buat membuktikan. What's up? Balik lagi Bang Wendra Ken, saya ke Indra Kesuma. Akhirnya bikin video ini juga ya. Sebenarnya gue males banget bikin video ini ya, karena setiap tahun selalu ada isu begini, setiap tahun selalu ada ribut-ribut begini. Ya memang orang Indonesia kadang-kadang suka drama ya. Kalau nggak drama nggak heboh gitu ya. Jadi banyak banget isu yang beredar di luar sana ya. Afiliator lah, penipu lah, binary judi lah, ditangkap, di penjara, di hukum. Kalau memang dari awal ini adalah hal yang sangat-sangat berbahaya, dari awal tuh gue udah nggak di sini, guys. Oke, kalian harus ikutin sejarah Indra Kens dulu dari awal. Nah, oke, kenapa gue menjalankan afiliasi binary option? Sebenarnya gue bukan bagian dari mereka. Gue bakal nggak kenal siapa yang punya binomo, yang punya platform itu siapa. Nggak pernah kenal. Kalau kalian lihat video-video gue yang lama, udah menjadi followers gue sejak lama, kalian akan tahu fakta bahwasanya ya gue ini bikin konten di YouTube tentang edukasi trading di binary option. Ya emang sejak dari subscriber gue masih 5.000, masih 10.000, akhirnya itu berkembang. Nah kemudian seiring berkembang ya udah, memang gue punya link afiliasi, dan itu sebenarnya adalah hal yang sangat wajar. Affiliate marketing di zaman digital sekarang itu wajar. Nah kenapa yang herannya selalu afiliasi binary option yang diperdebatkan, diributkan. Afiliasi Shopee nggak pernah ya, afiliasi kripto nggak pernah. Bicara ilegal, Binance nomor 1 di dunia juga ilegal. Ini soal regulasi guys. Kadang-kadang ada perusahaan yang mau masuk ke suatu negara, mereka itu harus ada yang namanya due diligence ya dulu, dicek dulu layak atau tidak. Nah ada lembaga seperti OJK, Bapeti yang mengatur ini semua. Nah kalau untuk Binance sendiri, mungkin karena dia tidak bayar pajak, makanya dia ilegal di Indonesia. Padahal Binance juga membawahi satu exchange di Indonesia yang sudah legal, yaitu toko kripto. Jadi ini masalah regulasi gitu. Jangan dijadikan hal yang akhirnya diperdebatkan. Jadi memang gue menyadari orang Indonesia tuh suka keributan ya guys. Hanya gara-gara komentar gue yang tidak lengkap aja kalian ribut. Padahal gue persiapkan di dalam sebuah buku ya. Soal terakhir miskin privilege itu jadi ribut di Twitter, ya di TikTok, di mana-mana jadi dipeributkan. Memang kenapa sih kalian suka banget ribut? Kenapa sih kalian suka banget drama-drama seperti ini? Suka banget kegaduhan tuh kenapa gitu loh. Logika sederhana guys. Ini semua udah pernah gue jelaskan 2 tahun lalu kalau nggak salah di bulan April 2020 soal afiliasi. Ini videonya. Jadi zaman itu gue masih kurus ya, belum mengenal skincare guys ya. Masalahnya gini, gue bingung ketika ada orang yang out of nowhere, gak tau dia siapa, mau artis lah, pemeran apa, tiba-tiba ngomong dia tahu banyak hal, afiliasi 70-30, kita dapat duit dari orang yang lost. Buktinya mana gitu loh. Padahal kalian sendiri, netizen yang budiman ya, kalian bisa membuat account binomo, account apa tuh, Oxtrade, Kotex, binary option manapun, account kalian bisa bikin sendiri. Kalian bisa rasakan, bisa coba sendiri. Langsung aja di akun demo gitu, nggak perlu pakai uang real. Selesai, apakah itu sesuai yang mereka katakan? Nah, dan untuk influencer-influencer yang sering bilang, wah ini afiliator ini membodohi orang, mereka dapat duit dari 70% hasil lossnya orang gitu ya. Dibuktikan aja gitu, speaknya pakai data, buktiin, lu bikin link, terus lu deposit, terus lu kalahin. Dapatnya 70% nggak? Jangan cuma ngomong doang gitu loh. Kita udah bukti ini tuh nggak 70%, itu cuma bahasa marketing. Mungkin kalian di email ditawarin sama brokernya, kan akan dapat 70-30. 70-30 itu perhitungannya dari mana? Itu kalian harus jelas. Kita udah pernah nanya sama brokernya, ini 70-30 hitungannya gimana? Mereka nggak bisa kasih. Ujung-ujung kita cuma dapat ya kurang lebih 1-2%. Bahkan ada yang dapat ya paling maksimal mentok-mentok 5% doang guys. Nah itu dia gitu, dibuktiin dulu. Jangan cuma ngomong gua dapat 70-30, ini ada emailnya. Buktiin, semua orang bisa bikin kan link afiliasi, silakan bikin. Cari aja tutorial di internet, silakan bikin. Daftar link sendiri, deposit sendiri, 100.000 aja deh buat membuktikan benar atau tidak. 100.000 lu kalahin, lu dapat 70.000 nggak? Atau lu nggak dapat apa-apa sama sekali?
Jadi speak with data, dibuktiin, jangan cuma sembarangan menggiring opini tanpa bukti yang jelas. Gue udah membuktikan sendiri, makanya gue berani ngomong gitu loh. Itu bukan 70-30, nggak ada hitung-hitungannya seperti itu. Kalau lo jadi bandar, emang lo mau nih, lo yang punya Binomo nih, lo yang punya Oxtrade nih, lo mau ngasih afiliator lo 70%? Ya rugi lah, mending gak usah ada afiliator, mending lo ads aja di YouTube. Kemarin kan viral tuh ads di YouTube. Ngapain harus ada afiliator kalau cuma afiliatornya dapat lebih gede daripada si punya broker? Itu nggak masuk akal guys. Gak pernah logikanya broker tuh dapat lebih sedikit. Gak pernah logikanya seperti itu. Di dunia affiliate marketing itu semuanya itu win-win solution, dan yang paling win itu yang punya platform gitu loh. Jadi silahkan ya, buktikan sendiri. Gue tantangin lu ya, para influencer, para artis atau public figure yang ngomong pembagian 70-30, buktiin, daftar link sendiri, coba ya, daftar link sendiri, deposit sendiri, di losin aja, lihat dapat 70-30 atau enggak gitu. Jangan cuma ngomong, kalau cuma ngomong semua orang juga bisa, dibuktiin aja sendiri. Nah, soal binary option itu judi, bukan hanya binary option doang guys, semua bisnis itu memang ada unsur gambling, memang ada unsur judinya. Nah, kalian harus mengerti bahwasanya ya seperti inilah cara dunia ini berjalan guys. Kalian mau bisnis apapun tetap ada potensi gagal. Kalian tetap akan mempertaruhkan sesuatu dalam bisnis. Dari awal gue mengedukasi trading, gue nggak pernah bilang ke kalian kalau trading mau cepat kaya, trading nggak pernah guys. Bahkan di setiap video gue selalu bilang trading punya resiko. Hati-hati, belajar dulu, pakai akun demo dulu, jangan pakai akun real gitu. Gue gak pernah nyuruh kalian itu trading dari 100.000 jadi 1 miliar, gak pernah gue menjanjikan apapun dari trading. Buat kalian mengikuti gue, mengikuti trader-trader yang lain, perhatikan dengan baik-baik. Jangan sepenggal kalimat kami dijadikan senjata untuk menyerang kami gitu loh. Lu lihat dulu semua keseluruhan satu kalimat. Nah, sama seperti privilege menjadi miskin ya, terakhir miskin itu privilege ya. Ini dijadikan permasalahan karena nggak dibaca semuanya. Maksudnya gue itu gue tuangkan dalam satu buku yang tidak mungkin bisa kalian cerna hanya dalam sepenggal kalimat. Sama halnya dengan isu-isu ini guys. Jadi ayolah, jangan diributkan gitu. Kalau emang gue salah, dari dulu gue udah ketangkep, dari dulu gue udah pasti nggak di sini guys. Kalau emang ini penipuan, dari dulu gue udah pasti diadilin. Oke guys, jangan disama-samakan trading binary option dengan suntik modal. Suntik modal udah jelas lu titip dana, di sini tidak, lu deposit sendiri uang lu. Akun real itu adalah dari duit lu sendiri, dan ketika lu profit ya lu nikmati sendiri, ketika lu loss ya itu menjadi resiko lu sendiri karena tangan lu yang ngeklik, bukan tangan gua guys. Jadi stop lah ngebilang afiliator lah. Ya memang di dunia marketing, affiliate marketing itu sangat wajar gitu loh. Jadi buat kalian semua, jangan gampang sekali diadu domba gitu loh. Di riset dulu gitu. Harus meluruskan paradigma ini dengan baik. Kalian harus lebih kritis gitu. Ketika dengar suatu statement, kalian harus baca. Nah, gue di sini udah melakukan beberapa riset ya guys ya. Bandar always win katanya. Ya emang bandar memang selalu menang gitu. Ya gimana gitu. Mau di saham juga sama. Berapa banyak retail-retail yang nyangkut. Yang kemarin IPO itu kan sampai 22 triliun. Ya emang seperti itu guys. Memang faktanya kita memang harus berperang sama bandar. Kita ini kan retail gitu ya. Memang bandar always win. Kalau kita mau win terus ya kita harus jadi bandar. Ini udah fakta. Di trading manapun sama. Kalau lu punya dana gede, lu punya dana triliunan, lu nggak mungkin loss guys. Let's say whale-nya crypto deh, dia bisa beli Bitcoin berapa banyak pun yang dia mau. Waktu turun tinggal beli. Kita nggak punya duit karena kita tidak punya uang gitu ya. Kita nggak bisa menang lawan mereka. Jadi ayolah lebih berpikir rasional. Emang bandar selalu menang. Memang seperti inilah dunia bekerja guys. Mau di investasi manapun selalu ada resikonya. Jangan karena lu loss lu nyalain orang lain. Loss itu jadiin pembelajaran supaya lu lebih bangkit lagi guys. Jadi gue akan tanya satu pertanyaan. Oke nih, bahas soal afiliator afiliasi. Gue tanya, apa untungnya tuh daftar dari afiliasi ataupun nggak daftar dari afiliasi? Nah, kalau lu nggak daftar dari afiliasi, ya sama aja sebenarnya candlestick lu ya itu doang gitu loh. Account lu ya nggak berubah. Nah, kalau lu nggak daftar, ya sebenarnya lu nggak ada kerugian juga. Daftar nggak daftar, sebenarnya untung nggak untung, semua di tangan lu gitu loh. Apa ruginya daftar dari affiliate dan nggak daftar dari affiliate? Jadi itu semua tergantung mindset masing-masing guys ya. Sistem dari dulu itu affiliate marketing selalu win-win solution. Dan nggak ada logikanya broker itu ngasih lu 70%, dia dapatnya 30%. Kalau gitu ya nggak usah daftar dari affiliate. Kalau keberatan ya nggak usah daftar lagi ya. Biasanya gua nge-share link affiliate tuh juga di deskripsi YouTube.
Gue tanya, emang sekarang lu orang nonton YouTube ada diperhatiin tuh deskripsinya? Jarang banget gua rasa orang mau perhatian deskripsi YouTube ya. Jadi ini hanya isu yang memang digoreng, akhirnya menjadi besar, masuk ke lambe-tura, masuk ke media-media, dan akhirnya jadi sebuah isu, dan akhirnya banyak orang yang diserang, termasuk gua, termasuk Doni Salmanan dan trader-trader yang lain. Padahal ini adalah balik lagi resiko dan pilihan kalian masing-masing. Kalian yang memilih gitu loh. Kalau lu orang merasa keberatan, ya udah gua nggak mau daftar dari link afiliasi, gua nggak mau memperkaya lu, nggak usah. Nggak pernah dipaksa, kita nggak pernah memaksa kalian untuk daftar dari link affiliate manapun. Itu hak kalian, terserah tangan kalian yang mengklik, itu hak kalian. Jadi dari awal kita selalu bilang kalau mau daftar di affiliate ya silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Mau trading silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau awal-awal mau belajar dari akun demo dulu, jangan langsung dari akun real. Jadi semua ini itu kita kembalikan ke kalian sebagai penonton, sebagai orang-orang yang mau belajar trading. Itu hak kalian. Industri trading manapun selalu ada resikonya guys. Mau crypto, mau saham, mau Binance, mau futures, binomo, Olimtrade, Oxtrade dan lain-lain, apapun yang gue sebut tadi, nggak ada instrumen trading yang tidak punya resiko guys. Jadi kalian harus paham, apapun itu kalian tetap ada kemungkinan untuk kehilangan uang. Di saat kalian bisa dapat duit, di situ juga kalian bisa kehilangan duit. Lu kira semuanya nggak ada resiko? Lu kerja sama orang juga ada resiko dipecat guys. Berapa banyak orang-orang yang dirumahkan, dipecat gara-gara pandemi kemarin. Jadi hidup ini memang ada resiko. Sudah seperti inilah dunia bekerja. Memang pada awalnya ketika lu menjadi seorang pemula, lu akan boncos guys. Di awal lu akan boncos. Mau lu belajar trading, di awal lu pasti loss gitu. Lu mau jadi atlet, di awal lu pasti cedera. Ya emang udah hukum dunia seperti ini. Jadi stop menyalahkan orang lain atas memang pilihanmu sendiri. Resiko memang kami yang tanggung gitu. Jadi kalau kayak orang-orang yang kadang-kadang sok-sokan menunjukkan empatinya, gue peduli sama orang gitu-gitu ya, gue peduli, gue mau menyelamatkan orang, speak up. Gini loh guys, kalau memang gue salah, gue akan menanggung resiko dan akibatnya. Itu aja, nggak usah kalian ributin gitu loh. Kalau dari awal gue salah, gue pasti udah ditangkap polisi gitu loh. Kalau dari awal gue ini penipu, gue udah nggak di sini guys, gue udah nggak di sini gitu loh. Jadi pinter-pinter kalian lah menilai. Jangan berpihak ke salah satu, jadilah netral, memperhatikan dari dua sisi. Nah sebenarnya gue udah malas banget speak up soal hal ini, tapi kalau ini nggak dibilang, makin lama isunya makin gede. Jadi gue rasa perlu diluruskan, perlu banget. Jadi kalau kalian mempermasalahkan gue pamer-pamer kekayaan, itu adalah gue yang bangga dengan pencapaian gue guys. Kalau kalian mempermasalahkan gue ngomong murah banget, sebenarnya simpel ya, tidak usah di follow, tidak usah diikutin, tidak usah di komen, dibiarkan saja gitu. Kalau kalian mempermasalahkan apa yang gue posting, kalian tidak setuju, ya simple gitu, jangan diributin, ya gak usah diikutin. Nah jadi kalian harus mengerti, kalian harus benar-benar bisa bersikap kritis atas segala isu yang ada. Jadilah orang yang benar-benar memperhatikan segala aspek, jangan hanya dengar satu langsung percaya, dengar dari A langsung percaya, dengar dari B langsung percaya. Dengar dari segala sisi. Apapun itu, trading selalu punya resiko guys. Gak akan ada yang namanya bisnis yang tidak punya resiko. Apapun itu, dan kadang-kadang orang menjelekkan bisnis yang lain, biasa punya kepentingan untuk apa? Mungkin cari exposure, mungkin pengen viral, atau apapun itulah. Orang menjelekkan satu bisnis ya mungkin karena bisnis dia lagi turun. Nah untuk gue sendiri, gue selalu menganut prinsip YPC, yang penting cuan. Mau binary option, mau forex kah, mau crypto kah, mau saham kah, boleh, apa aja boleh. Mau invest di properti boleh, apa aja boleh, selama lu tidak menyalahi aturan dan yang lu lakukan tidak melanggar hukum, ya sah-sah saja gitu loh. Jadi ini adalah hal yang lumrah guys. Jadi kita di sini sama-sama cari cuan ya. Kita mau serok bandar nih, kita mau menang dari bandar, kita mau dapat profit dari bandar nih. Jadi ya udah, kita retailnya harus bersatu, bukan saling serang. Kalau kita seperti ini, kita ribut dengan isu seperti ini, bandar tuh seneng guys, ketawa-ketawa dia melihat kita, karena ya retailnya ini kayak gini gitu, gampang diadu domba. Berapa banyak retail-retail di saham yang udah nyangkut, berapa banyak yang rugi, berapa banyak orang-orang yang di kripto sangkut juga, para sangkuters yang mau to the moon jadi to the bone, banyak guys. Ya emang itulah resiko investasi. Nah kalian harus tahu, bukan hanya investasi, di dunia bisnis 90% itu memang gagal guys. Yang sukses itu minoritas, hanya sebagian orang saja yang bisa sukses. Jadi kalau saat ini kalian mengeluh karena kalian gagal, ya kalian akan gagal seterusnya. Makanya jangan dikeluhkan. Justru kalau kalian gagal, kalian lagi rugi saat ini, cari tahu kenapa kalian bisa rugi, apa yang membuat kalian gagal. Nah jadi dalam video ini gue pengen nyampain, jadi orang itu harus kritis gitu. Jangan hanya mendengar dari satu pihak, tapi harus cari banyak referensi, banyak sumber. Jadi lu bisa jadi orang yang netral.
Nah, ini ada pernyataan dari SEC sendiri ya. SEC memang pernah menyebutkan bahwasanya ada oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab di binary option, yang mungkin bisa membuat signal-signal itu direkayasa. Tetapi bukan berarti SEC ini mengatakan investor alert, ya, peringatan ya buat investor, binary option and fraud. Nah, ini kalian bisa baca sendiri di sini bahasa Inggris ya. Intinya di tulisan kuning ini, much of the binary option market operates through internet-based trading platform that are not necessarily complying with applicable US regulator, requirement, and maybe engaging in illegal activity. Memang ada ya binary option broker yang nakal. Kalau ini bukan hanya binary option guys, ada juga broker forex yang nakal, ada juga broker crypto yang kabur, ada juga yang rug pull yang bawa lari duit, ada. Bukan hanya binary option. Nah, binary option sendiri itu tidak bisa dikatakan judi secara hukum. Nah, memang ada unsur gamblingnya dalam prakteknya. Memang semua hal juga gitu. Tapi secara hukum ini tidak dikatakan sebagai judi. Nah, yang judi itu yang slot-slot itu guys, yang random-random itu baru judi. Itu baru bisa ditangkap. Nah, kalau misalnya binary option tidak. Kalau emang benar terbukti judi, pasti Bapeti atau OJK itu udah mengeluarkan statement. Binomo judi, binary option judi. Binary option is not gambling, cuma memang belum terregulasi, itu saja, jangan dibikin ribet gitu ya. Dan ini kan mengenai regulasi ya, faktanya ternyata ada loh binary option yang terregulasi di Indonesia. Ini berita gue baca dari CNN Indonesia ya. Tanggapan pemerintah Indonesia mengenai maraknya platform binary option yang berkembang di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti dari Kementerian Perdagangan RI telah memberikan beberapa pernyataan dikutip dari Detik Finance. Ketua Bapepti menyebutkan bahwa satu-satunya broker binary option yang legal di Indonesia adalah Nadex. Jadi Nadex ini legal guys. Nadex ini adalah broker binary option dari Amerika Serikat. Nah, kalau Nadex bisa legal, bisa terregulasi, ya berarti cepat atau lambat broker-broker binary option yang lain bisa jadi terregulasi guys. Tapi kalau misalnya isunya ribut seperti ini, ya agak susah gitu ya. Baru mau terregulasi, udah kayak gini, udah ribut-ribut, nggak bisa. Tapi faktanya ada broker binary option yang terregulasi. Artinya ya ini cuma masalah regulasi, tinggal kalian pilih sendiri aja gimana gitu. Masalah regulator aja, jangan diributkan. Nah, terus terakhir tentang bot X rug pull, ya dilihat aja deh tahun lalu harganya berapa. Tahun lalu itu masih 1000, 2000, 3000, sekarang di atas 10.000 ya, turun kan wajar. Kripto semua lagi turun, jadi jangan gampang tergiring opininya ya soal afiliasi, soal apapun itu. Gue berharap kalian bisa lebih bijak, bisa lebih cermat, karena orang Indonesia itu gampang diadu domba. Jadi memang balik lagi again, success is minority. Jadi orang-orang yang sukses itu memang orang-orang yang minoritas guys. Jadi harusnya kalian bisa melihat peluang. Kalau kalian merasa binary option ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan cuan, ya bukan menjadi kaya ya. Kaya itu nanti gitu. Yang penting dapat cuan dulu, ada peluangnya, bisa jadi cuan, kerjain. Kripto bisa dapat cuan, ya hajar gitu ya. Itu intinya. Jadi orang-orang sukses itu akan melihat setiap peluang yang bisa dijadikan ladang bisnis, yang bisa mendatangkan profit, dikerjain. Nah, gue dulu juga waktu mengenal binary option 4-5 tahun yang lalu, gue juga sama seperti kalian, apaan ini, judi nggak nih? Tapi setelah gue pelajarin ya semua ada keilmuannya gitu. Karena kalau benar-benar judi itu it's a real random, bener-bener gambling, kayak muter slot itu ya lu nggak bisa analisis apapun. Nah, di binomo candlesticknya jelas ada indikatornya, ada keilmuannya, bisa dibaca, bisa dianalisisnya. Nggak bisa dikatakan judi karena bisa dianalisis. Nah, kecuali ya lu ngasal, lu random, lu mainnya tebak-tebak, asal-asalan, semua sembarangan kompensasi, itu jadi judi. Nah, kalaupun lu udah punya teknik dan lu udah punya strateginya, sebenarnya tetap ada unsur gambling. Balik lagi ya, semuanya itu di dunia ini ada unsur gambling. Lu nggak tahu kan 5 menit ke depan apa yang terjadi, lu nggak tahu besok apa yang terjadi, bencana alam akan terjadi, apapun itu bisa terjadi dan kita tidak bisa memprediksinya karena kita ini manusia guys. So, lihat video ini, gue mau perjelas lagi, jadilah orang Indonesia yang lebih bijak, lebih smart. Kalau misalnya kalian mau bahas yang lebih detail soal afiliasi, gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya yang tadi. Silahkan kalian nonton, biar jadi lebih balance gitu ya pertimbangan kalian. Jangan hanya dari satu sisi, lihat sisi yang lain juga. Itu video udah gue angkat dari 2 tahun yang lalu, tapi memang nggak seramai sekarang ya. Sekarang memang jauh lebih ramai karena mungkin ada orang-orang yang udah cukup besar, influencer, artis yang membahas ini. Tapi intinya, apapun itu, kalian harus benar-benar lebih cermat, memperhatikan dari dua pihak. Ya, gue harap video kali ini bisa menjadi pencerahan buat kalian semuanya. Baik lagi nih pilihan kalian, trading itu punya resiko, apapun punya resiko. Jangan sembarangan trading dan jangan nantinya kalian trading, kalian loss, kalian nyalain orang.
Kalau kalian lost, jadikan itu pembelajaran supaya kalian bisa lebih baik lagi. Kalau kalian terus-terus menyalahkan orang atas kegagalan kalian, atas resiko kalian sendiri, kalian nggak akan bisa jadi orang yang maju. Yo guys, gue rasa sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian aja dari gue, Indra Kens. Salam profit.